Selamat tahun baru 2026 buat semua teman-teman saya, subscriber di channel yang satu ini. Dan saya mendoakan Anda semuanya di tahun ini bisa berjaya, ekonomi Anda meningkat, kehidupan Anda menjadi lebih berkualitas lagi, dan tentunya dari sisi ekonomi dan keuangan Anda bisa upgrade dengan sangat luar biasa. Oke, jadi teman-teman sudah lama kita nggak membuat video ya karena libur tahun baru ya. Dan saya sendiri itu ada libur, jadi belum sempat untuk membuat video terbaru lagi. Nah, hari ini udah tanggal 5 Januari, artinya sudah kembali kerja dan saya juga sudah kembali ke studio. Jadi kita akan kembali membuat analisa-analisa dan juga overview dari market. Dan kita akan lihat ya, kripto ini tahun 2026 bagaimana. Dan saya jujur nggak nyangka di awal tahun sekali, ya tanggal 1, tanggal 2 itu, koin PP berhasil terbang teman-teman. Ya terbangnya tinggi banget lagi ya. Sekarang dari angka terakhir itu sudah 50% lebih terbangnya. Jadi saya nggak expect, tapi saya akhirnya bisa senang karena ini PP nggak naik-naik dari kemarin-kemarin dan akhirnya berhasil naik. Tapi untuk koin PP kita akan bikin videonya berbeda. Mungkin di besok hari kita akan bikin video analisanya. Untuk kali ini kita akan bikin dulu market overview di awal Januari 2026. Dan saya akan bawa Anda untuk melakukan analisa secara jangka panjang. Kita akan lihat dalam 1 tahun ini kira-kira peluangnya bagaimana sih ya. Dan mudah-mudahan bisa ada ini ya, prediksi yang cukup bagus ya buat kita di tahun 2006. Oke, sebelum itu teman-teman saya akan ajak Anda untuk menonton video yang satu ini sebelum kita masuk ke dalam market overview. Sudah lihat kan laporan hasil pengujian dari strategi metitrade.com dan profitnya mantap sekali ya. Nah, kalau kamu selama ini sudah merasa capek trading, capek melakukan analisa secara manual, terus kemudian trading kamu juga loss terus-menerus dan sulit juga untuk bisa mendapatkan profit secara konsisten atau bahkan mungkin kamu kena psikologi trading. Nah, mungkin metitrade.com ini adalah solusinya karena ini bakal cocok banget buat kamu. Alasannya simple. Yang pertama adalah strateginya itu sudah teruji. Laporannya lengkap sekali dan kamu bisa cek langsung di metitrade.com. Yang kedua adalah tradingnya sudah full otomatis. Jadi kamu benar-benar sudah tidak perlu ngapain-ngapain lagi karena sudah benar-benar tradingnya otomatis. Nah, yang ketiga adalah modal trading kamu itu ada di akun exchanger kamu sendiri. Jadi di sini tidak ada titip-titip dana. Nah, yang keempat adalah yang paling dikhawatirkan oleh banyak orang yaitu ketika market turun gimana. Di metitrade.com ini tidak masalah karena tradingnya adalah trading 2 arah. Jadi pada saat market turun pun kamu tetap bisa cuan. Yang kelima adalah bahkan modal sendiri itu kamu bisa hanya start dari $100 saja dan kamu bisa mengkomponnya hingga menjadi miliaran rupiah. Jadi siapapun kamu, baik ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran, pengusaha atau bahkan sampai profesional sekalipun, semua bisa menggunakan metitrade.com ini untuk mencari cuan di market. Jadi gimana? Masih mau Anda trading sendiri dan loss banyak di market menjadi donatur untuk market atau masih mau coba-coba trading sendiri dan akhirnya kena psikologi trading? Ya, lebih baik Anda stop deh. Gunakan saja metitrade.com ini yang strateginya sudah teruji dan terbukti menghadapi berbagai kondisi market. Dan yang paling penting dari semuanya adalah sudah trading full otomatis. Nah, cek aja langsung di metitrade.com. Di sana Anda bisa melihat porto tradingnya, live trading yang sedang berlangsung, dan kamu juga bahkan bisa melihat hasil dari pengujian berupa laporannya, yaitu baik laporan bulanan maupun laporan tahunan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung ke metitrade.com. Caranya gampang banget, Anda tinggal menghubungi admin kami via link Telegram yang akan saya tampilkan di layar ini untuk Anda. So, gimana teman-teman? Kita mau mulai trading dan mulai profit konsisten? Bisa banget. Segera mendaftar dan kabar baiknya semua ini bisa Anda mulai hanya dari rumah saja. Oke, di layar Anda sekarang sudah muncul ya. Jadi ini adalah koin Bitcoin dengan time frame yang 1 day dan di sini saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoinnya. Nah, Bitcoin sendiri itu ada mengalami kenaikan teman-teman dari harga 80.000 something yang terakhir dia sempat drop ya di awal-awal
Di akhir Desember itu sentuh 86 ribuan, 85 ribuan, tapi per hari tanggal 5 Januari dia sudah kembali ke 92.485 dolar. Nah, kok bisa sih Bitcoin tuh mengalami kenaikan di awal-awal tahun? Jadi ini ada beberapa sumber yang saya dapatkan dan saya pakai handphone teman-teman ya, dan saya akan tampilkan datanya buat Anda. Jadi Anda bisa lihat di layar. Jadi ini adalah chart di mana Fed itu melakukan injeksi uang ya, atau injeksi dana itu sebanyak 19,5 billion dolar ke bank-bank yang ada di Amerika ya, dan ini yang membuat jadi bank itu melakukan penyaluran dana ke masyarakatnya, terutama mungkin ke ini ya, big company, terus retail dan sebagainya, dan akhirnya itu membuat masyarakatnya itu punya dana atau cash yang mereka bisa belanjakan. Dan akibat dari itu ya, saya melihat tuh beberapa altcoin tuh terbang lumayan, termasuk koin PP itu juga terbangnya juga lumayan. Ya, Bitcoin sih nggak terlalu banyak, tapi ya ada peningkatan pada Bitcoin juga. Dan itu adalah good news di awal tahun ya. Dan di awal tahun ini kita juga melihat ada perang dari Amerika terhadap Venezuela, di mana presidennya sudah berhasil ditangkap ya. Ya, again itu tentang politik teman-teman, saya tidak terlalu banyak membahas tentang politik, tapi akibat dari itu kita bisa lihat ya, biasanya perang itu membuat kripto itu pasti mengalami penurunan, biasanya seperti itu ya. Tapi saya melihat sekarang ini agak berbeda, karena kripto ternyata cukup stabil di antara perang dari Amerika dengan Venezuela ya. Mungkin karena dia dampak perangnya itu tidak sampai berbulan-bulan atau gimana ya, karena kan kemarin tuh sangat singkat banget ya, cepat banget itu terjadi penangkapan dari Presiden Venezuela. Nah, mungkin karena itu makanya kripto tuh cukup stabil. Dan buat saya itu adalah sesuatu yang good news untuk kripto. Ditambah lagi memang akan ada stimulus yang akan dilakukan oleh Presiden Donald Trump terhadap warga Amerikanya sebanyak 2.000 dolar. Dan saya bawa Anda untuk melihat beritanya dulu ya. Jadi Anda lihat di sini, ini saya ambil dari ustoday.com ya. Jadi Presiden Amerika itu akan memberikan 2.000 dolar itu kepada satu warga Amerika yang orang dewasa ya. Itu akan diberikan sebesar 2.000 dolar buat stimulus keuangan mereka ya, atau membuat masyarakatnya itu jadi punya uang sehingga nanti bisa terjadi belanja ya. Dan akibat dari ini juga teman-teman, ini good news juga ya, karena terakhir Donald Trump itu melakukan, bukan Donald Trump, sorry, Amerika itu melakukan QE itu pada saat COVID ya, di mana di situ cetak uangnya besar-besaran untuk menangani kasus COVID ya. Dan karena sudah inflasinya tinggi banget, makanya dibikin QT ya. Tapi QT pun di Bitcoin berhasil mencapai all time high. Sekarang QE sudah mungkin akan berlaku di tahun 2000, cuma waktunya kita belum tahu kapan. Dan untuk stimulus ini sebanyak 2.000 dolar ini juga belum disahkan akan kapan. Tapi mungkin bakal akan diterapin dalam tahun ini ya. Mungkin saya nggak tahu tahun kuartal keberapa yang akan terjadi, tapi kita tunggu aja. Dan ini adalah good news untuk market kripto ya. Jadi nggak heran Bitcoin bisa naik, bisa pump, altcoin juga naik, terus meme coin juga rata-rata naik ya. Dan masuk PP juga kemarin naik cukup tinggi ya, karena itu ada stimulus yang terjadi. Sorry, bukan stimulus, ada cetak uang dari The Fed sebanyak 19,5 billion dolar yang akhirnya disalurkan ke perbankan ya. Dan dari situ mungkin akhirnya disalurkan ke retail dan juga corporate yang memicu terjadi belanja ya, salah satunya di kripto ya, kita tahu ya. Jadi itu yang memicu pergerakan harga naik di awal tahun, dan mudah-mudahan ini good news, karena ingat nggak kita di 2025 itu di awal tahun aja kita sudah mengalami penurunan ya. Jadi di 2026 di awal tahun kita mengalami kenaikan ya. Dan mudah-mudahan kasusnya sama. Artinya gini, 2025 di awal tahun kita kena dump, sampai sepanjang akhir tahun itu marketnya jelek banget ya. Dan saya berharap di awal tahun ini 2026 kan bagus nih, maka akan ketarik sampai sepanjang tahun dia akan bagus. Dan mungkin aja kita akan melihat justru alt season itu atau altcoin itu bisa perform sangat well banget di 2026 ini ya. Saya sendiri itu tidak terlalu pro atau tidak terlalu kontra banget dengan pendapat orang-orang tentang Bitcoin akan jatuh ke sekian, Bitcoin akan naik ke sekian. Buat saya pribadi ya, saya ikutin aja market mau kemana ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, dengan adanya stimulus seperti ini, dengan adanya QE yang akan diberlangsungkan tahun 2026 ini, artinya akan ada banyak uang beredar di masyarakat. Harusnya secara gambaran besarnya kita justru akan melihat
good news pada tahun 2026 khususnya untuk market crypto ya. Kalau untuk emas dan sebagainya itu pasti akan selalu mencapai all time high kalau misalkan negara juga perang ya dan sebagainya. Oke, kita kembali ke chart teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini di Bitcoin time frame yang 1 hari ini sudah berhasil. Ini good ya. Dia itu bertahan loh teman-teman ya. Kita lihat di sini di bawah sini itu ada area demand yang dia itu bertahan di bagian bawah sini. Ini demand area ya, demand zone ya. Dan dia bertahan di area situ lalu kemudian membal naik ya. Dan market sekarang sedang menuju ke area kuat Bitcoin dan ini jadi area yang bakal diuji ya Bitcoinnya apakah bakal tembus apa tidak ya, karena ini adalah area resisten dari Bitcoinnya dan sekarang market sudah mulai masuk ke area itu ya. Dan ini adalah supply zone teman-teman ya, di area supply zone, dan saya berharap banget Bitcoin bisa break area ini lalu kemudian bisa terbang lebih tinggi bahkan sentuh 100.000 ya. Ada beberapa influencer yang berhubungan dengan keuangan yang mengatakan Bitcoin mungkin tidak akan sentuh 100.000. Kalau saya sih, saya tidak akan terlalu percaya dan mendengarkan kata-kata mereka karena semua kata-kata orang itu masih sekedar prediksi. Saya justru akan berpatok pada charting nanti ya. Saya akan lihat benar nggak Bitcoin bisa tembus 100.000 atau tidak. Seandainya tidak, maka apa skenarionya? Seandainya dia tembus, apa skenarionya? Lebih baik begitu teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu sampai nanti Bitcoin berhasil nge-break area ini. Kalau dia break area ini, berarti kita akan melihat tren naik pada time frame besar di Bitcoin. Dan itu adalah good news buat kita semuanya ya. Jadi untuk sekarang ini boleh nggak sih kita masuk dan melakukan pembelian pada Bitcoin? Kalau saya bilang sih jangan dulu ya, karena sedang diuji di area supply-nya. Jadi kalau Anda misalkan mau membeli Bitcoin, Anda better tunggu nanti dia break ya, atau mungkin kalau dia turun lagi ke bawah, Anda beli lagi di bawah. Itu jauh lebih baik daripada Anda beli di harga sekarang ini ya. Oke, ini dari Bitcoin di time frame yang 1 jam ya, dan 1 hari ya. Dan sekarang saya akan bawa Anda untuk melihat yang lebih panjang dari Bitcoin, dan saya akan buka time frame yang lebih besar, yaitu time frame yang 1 minggu ya. Dan kita lihat minggu-minggu Bitcoin ini ya. So far sih sebenarnya teman-teman, kalau kita pakai chart dari weekly, ini Bitcoin masih bagus loh teman-teman ya. Karena weekly itu dia bertahan di sini loh. Nih. Ya, dia bertahan tuh di sini gitu ya. Ini area demand bawah, dan ya again dia market belum sentuh bawah pun sudah mulai ada pergerakan naik ya, dan ya sejauh ini masih cakep banget ya. Dia masih tangga naik kalau kita lihat dari time frame weekly ya. Nah, saya anggap dari bawah sini ya, dia naik ke sini, turun di sini ya, ini terbawahnya ya, higher low-nya, higher high-nya di sini, higher low di sini, higher high lagi terjadi di sini, dan bisa aja ini jadi higher low lalu akan membuat higher high terbaru. Secara charting ini adalah market structure trend naik teman-teman dari time frame weekly pada Bitcoin. Jadi ini masih cukup bagus kalau kita melihat dari peta yang sangat besar ini, yaitu pakai weekly, charting wiki ya. Dan kita melihat bahwasanya market Bitcoin ternyata masih cukup kuat banget dan dia masih menunjukkan trend naik ya. Walaupun kalau kita turunkan ke time frame yang daily itu sebenarnya sudah break, artinya dia juga sudah menyentuh market bawah ya. Tapi ya tunggu dulu ya, kita lihat nanti, mungkin aja dia akan terbang naik lagi, atau mungkin nggak bakal mencapai all time high baru, justru dia akan rebound ke atas terus kemudian diturun lagi. Berarti dia akan bikin head and shoulder yang baru ya. Dan ini kalau nggak salah sesuai dengan yang terjadi di sini. Nah, di 2021-2022 dia ngebentuk pola yang seperti ini teman-teman ya. Tapi ya saya berharap Bitcoin ini bisa pump lah ya, bisa pump. Karena again teman-teman, saya sendiri juga ada beberapa altcoin itu juga masih ketahan sampai sekarang, jadi mudah-mudahan bisa pump nanti dia ya. Oke, ini dari time frame daily untuk Bitcoin. Sekarang saya turunkan ke time frame yang 1 jam. Lalu kita akan melihat dari Bitcoin dominance atau dominasi dari Bitcoin sendiri teman-teman. Nah, untuk Bitcoin dominance ini saya udah pernah lakukan analisa sebelumnya, dan ya kita lihat ya, dia masih belum passing area trend line-nya di sini. Dari time frame daily dia masih belum melewati area trend line-nya. Berarti kita masih harus sabar dengan dominasi Bitcoin di sini ya. Tapi di sini sudah ada tanda-tanda teman-teman kalau Bitcoin dominan itu tidak terlalu kuat lagi, dan so far masih belum tembus 60 ya, belum tembus 60% ya. Jadi masih oke lah, masih oke banget ya. Sebelumnya sudah lebih dari 60, tapi sekarang sudah turun lagi di bawah 60 ya. Dan ini saya punya expect ini Bitcoin bakal ini drop lewatin area sini
Ya, kalau Bitcoin berhasil lewatin area situ, itu adalah good sign buat kita semuanya. Berarti altcoin mungkin akan punya kesempatan perform luar biasa pada tahun 2026. Ya, lagian 4 cycle-nya Bitcoin kan sudah di break ya teman-teman ya. Saya bisa kasih lihat, nanti saya tunjukin di layar buat Anda lihat semuanya. Jadi 4 cycle-nya Bitcoin tuh akhirnya official itu berhasil di break ya. Jadi kalau Anda lihat di layar ya, itu saya tampilkan ya, Anda bisa perhatikan itu ya. Jadi Bitcoin itu malah merah di tahun 2025 yang harusnya sebenarnya dia terjadi itu di tahun 2026 ya. Tapi ya gitu ya, tahun 2025 agak sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan hampir semua trader, analis itu semua mengatakan kalau 4 cycle-nya Bitcoin itu sudah di break ya. Jadi untuk pertama kalinya itu sudah benar-benar break area situ. So, 4 cycle-nya si Bitcoin ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar lagi untuk melakukan analisa ya, karena sudah berhasil di break. Ya, oke. Jadi ini tentang Bitcoin dominance. Sekarang kita ke Total Tree ya. Ini adalah aset-aset di luar dari Bitcoin dan juga ETH. Dan kita lihat Total Tree ini sudah ada pergerakan naik di sini. Ini masih loading ya. Oke, sudah ada tren naik juga yang terjadi pada Total Tree ya. Walaupun terakhir-terakhir ini nggak begitu kuat teman-teman ya. Tapi ya paling tidak sudah ada pergerakan naik lah di sini terjadi ya. Ini Total Tree ya teman-teman. Kita lihat. Dan ini uptrend ya. Again, ini uptrend. Nah, ya. Jadi dia ada uptrend di sini dan ini sangat bagus sekali ya, dan saya expect ini bakal bisa dari sini, dari bawah sini tuh bakal bisa tembus ke atas sini. Ini expect saya tuh mencapai 1,27 triliun dolar untuk total tree-nya ya. Berarti bisa melewati batas resisten tertingginya di sekitaran sini. Ya, di sekitar 1,19 ya. Mudah-mudahan kecapai, karena kalau ini kecapai, altcoin terus memecoin itu bakal perform sangat bagus sekali di tahun 2026. Dan yang saya buka ini kan time frame daily, artinya kita melihatnya secara jangka panjang. Mungkin ya kita akan lebih melihat hasilnya itu mungkin di kuartal kuartal pertama tahun ini ya. Mungkin sampai bulan Maret kali ya, kita akan lihat kira-kira bagus nggak sih perform di awal-awal tahun seperti itu. Tapi again teman-teman, saya tetap punya optimisme kalau di 2026 justru akan bagus, akan well banget. Again, karena saya melihat akan ada stimulus atau cetak uang yang banyak yang dilakukan oleh pemerintah Amerika karena inflasi mereka sudah berhasil terkendali. Ya, jadi oke, kita mungkin akan melihat kalau pemerintah Amerika akan cetak uang, akan diberikan kepada masyarakatnya, belanja akan naik, maka kripto juga akan dapat bagian dari situ. Ya, artinya money flow akan masuk. Dan money flow masuk itu akan membuat harga menjadi naik, teman-teman. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi 2026. Oke? Nah, sekarang saya akan bawa Anda ke dalam coin market cap di bagian overview-nya. Kita akan lihat dulu ya. Di sini, Fear and Greed itu sudah berhasil naik ke angka 42, sebelumnya di angka 10, 11, dan ya mungkin ada turun kali di bawah 10, kalau saya nggak salah ya. Pernah turun di angka itu ya, dan ya itu sangat bad, sangat really bad ya. Saat itu banyak sekali orang ketakutan ya, bahkan beberapa member BTC aja itu khawatirnya luar biasa ya. Dan saya udah bilang, kalau market itu tenang aja, kalau kita bermain di market yang spot atau di BTC HPP, itu nggak usah terlalu khawatir, karena sekarang adalah market down. Tapi akan ada waktunya di mana market itu akan melakukan pumping. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah konsistensi dalam melakukan trading. Jadi kalau konsisten melakukan trading, ya hasilnya akan kelihatan pada saat nanti, ya. Nanti mungkin beberapa waktu lagi baru bisa kelihatan. Kalau sekarang ya udah kita ikutin pergerakan marketnya dulu. Jadi Fear and Greed sendiri cukup bagus ya, dia udah berada di angka 42 dan saya berharap ini bisa naik ke angka 50-an dan itu membuat market kembali FOMO. Ya, lalu kita lihat di coin market cap, crypto market cap-nya ini juga sudah naik ya, dari terakhir itu 3,04 triliun dolar, ini sudah berhasil tembus ke 3,15 sekarang ya. 3,15 triliun dolar, berarti ada money flow yang masuk ke dalam kripto ya, makanya bisa mendorong harga kembali naik teman-teman ya. Dan ini di sini adalah average price-nya ya, average bagian bawah dan bagian atas, berarti secara crypto market cap itu kita mengalami bullish di sini, ya. Lalu altcoin index ini juga sudah pelan-pelan naik lah, walaupun naiknya belum banyak, masih angka 23 dari angka 100 teman-teman, ya. Masih sangat di bawah, tapi nggak apa-apa. Kita nanti akan lihat dalam kuartal pertama di tahun 2026, kira-kira angka alt season atau altcoin season ini bisa
naik apa tidak ya. Dominasi Bitcoin berada di angka 58%, Ethereum 12,1%, sisanya 29,2%. Ya, ini masih cenderung kita melihat orang itu masih percaya pada Bitcoin, tentu saja ya, karena dia mother coin ya. Tapi ya saya justru expect di tahun ini mungkin Bitcoin tidak akan terlalu banyak perform. Mungkin aja Bitcoin bisa kembali ke all time high, tapi performnya tidak akan sehebat dari altcoin. Jadi waiting aja, kita waiting aja teman-teman ya. Oke, terus apa lagi yang mungkin saya perlu bagi kepada Anda ya. Kayaknya cuma itu aja kali teman-teman ya. Saya belum melihat ada sesuatu yang baru lagi. CMC 100-nya ini juga naik ya, dalam 24 jam ini juga sudah berhasil naik ke 1,19% ya, berarti ini cukup bagus sekarang ini. Dan so far sampai tanggal 5 Januari, artinya masih early banget di bulan Januari atau early tahun ini, itu ada perform yang baik pada kripto ya, dan ini membuat market itu berhasil pump, berhasil hijau di awal-awal tahun ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan lah di awal tahun ini hasilnya menjadi bagus banget teman-teman, karena kita akan waiting ya, kita akan waiting dan kita akan lihat seperti apa ya. Mungkin itu aja teman-teman dari saya untuk overview kita kali ini, dan so far saya berharap 2026 akan menjadi tahun untuk altcoin perform, meme coin perform ya. Kalau Bitcoin sosok aja dulu, nggak usah terlalu pump tinggi banget ya. Karena kalau dia pump tinggi banget kan dominasinya kuat banget lagi nih. Jadi altcoin dan meme coin tuh nggak kebagian jatah teman-teman. Tapi yang kali ini ya mudah-mudahan altcoin terus meme coin itu bisa kebagian jatah. Dan kita lihat ya di tahun ini juga akan ada stimulus atau cetak uang yang banyak atau QE akan berlangsung pada tahun 2026 yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan mudah-mudahan itu akan memicu terjadinya lonjakan harga. Itu yang kita tunggu. Oke, dan saya sampai di situ ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita overview hari ini bisa menjadi awal mula yang bagus pada tahun 2026, termasuk juga untuk portonya Anda dan porto kita semuanya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk analisa koin, dan tunggu aja teman-teman, besok saya akan bikin mungkin untuk koin PP. Jadi buat kalian menantikan koin PP, tunggu video besok ya. Sampai jumpa semuanya dan bye-bye.